PC kentang, semua orang udah tahu bahwa artinya adalah PC yang speknya rendah dan nggak kuat buat jalanin game yang berat-berat. Tinggal masalahnya, di tahun 2025 ini, PC kayak gimana yang dianggap kentang? Beberapa waktu lalu saya ngebahas tentang Windows Defender, di mana yang saya jadikan contoh di sana adalah PC yang saya sebut kentang. Di mana CPU yang saya pakai adalah Core i3 12100F dan GPU-nya RX 6600. Nah, di situ yang bikin lucu adalah ada banyak komen yang masuk bilang, PC kayak gitu kok dibilang kentang sih bang. Ada juga yang bilang ini kentang tapi kelas atas. Aduh, ada aja. Tapi gara-gara komenan ini saya jadi kepikiran sendiri. Iya, ya berarti PC kentang kayak gimana? Soalnya ternyata yang saya anggap kentang buat orang lain masih lumayan tinggi loh. Sebenarnya di mana batasnya sebuah PC disebut sebagai kentang? Istilah aslinya adalah potato PC dan ini pertama kali muncul itu di forum gaming luar sekitaran tahun 2010. Setelah itu rame dipakai orang, jadi bahan meme dan sampai hari ini udah bukan bahan meme lagi tapi udah jadi kosakata sehari-hari di kalangan para gamer. Mini PC nggak kuat buat main game? Pasti bukan yang ini. Asus ROG NUC 2025. Mini PC yang dijamin kuat buat ngegame. Bodinya boleh kecil dan cooling sistemnya boleh silent. Tapi CPU-nya up to Intel Core Ultra 9 275HX, DDR5 memori, NVMe PCI Express Gen 5 dan GPU up to RTX 5080 laptop. Ditambah dengan kecanggihan Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4 serta support Thunderbolt 4 yang semuanya dibungkus dalam bodi yang super cakep dengan volume cuma 3 liter dan bobot hanya 3 kg. Selengkapnya cek link di bawah. Waktu itu ada satu istilah lagi selain potato PC untuk nunjuk sebuah PC yang speknya rendah. Can it run Crysis? Bisa nggak dia jalanin Crysis? Karena Crysis saat itu adalah game yang grafiknya bagus banget dan bahkan sampai beberapa tahun setelah dirilis, PC high-end masih tetap megap-megap untuk jalanin gamenya dengan kualitas maksimal dan FPS yang tinggi. Gamenya sendiri dirilis tahun 2007, tapi karena saking bagus dan beratnya, dia masih jadi tantangan untuk PC di tahun 2010, sampai akhirnya lahirlah kata-kata Can it run Crysis? Dan entah gimana lanjutannya, sampai akhirnya Can it run Crysis ini berubah menjadi potato PC untuk menunjuk sebuah PC yang speknya nggak tinggi-tinggi amat atau mungkin rendah banget kali ya. Tentu saja PC yang dianggap potato di tahun 2010 dan hari ini adalah dua hal yang berbeda karena hardware terus berkembang. Hardware yang dulunya high-end banget dan harganya luar biasa mahal, kalau dipakai sekarang ya udah jadi kentang juga kali ya. Di tahun 2010 yang termasuk CPU menengah ke atas adalah Core i7 870, 880 sampai seri Core i7 975 Extreme Edition. Dan semuanya hanya punya 4 core 8 thread dan itu udah mahal banget bre. Yang jadi CPU mainstream ya sekelas Core i5 700 series, dimana saat itu Core i5 punya 4 core 4 thread. Untuk memori 4GB masih banyak yang pakai dan 8GB termasuk bagus banget karena bahkan Crysis aja recommendednya cuma 2GB RAM bre. Sedangkan GPU mid class yang baru rilis di tahun itu adalah GTX 460. Jadi di saat istilah potato PC pertama kali muncul, dia merujuk pada PC dengan spek yang lebih jadul dari itu. Mungkin CPU-nya cuma 2 core sekelas Core 2 Duo dan RAM-nya 2GB. Diutamakan juga yang nggak punya dedicated GPU, jadi nggak bisa jalanin game. Skema 4 core 8 thread sebagai andalan Core i7 mainstream bertahan sampai bertahun-tahun berikutnya. Core i5 tetap dengan 4 core 4 thread dan Core i3 hanya 2 core 4 thread. Dan selama itu nggak ada masalah apapun karena game yang ada udah cukup banget dijalankan dengan 4 core. Baru sekitar tahun 2017-2018 saat CPU Intel Gen 8 rilis, mulai Core i7 menggunakan 6 core 12 thread. Core i5-nya pakai 6 core 6 thread dan Core i3-nya naik kasta jadi 4 core 4 thread. Lepas dari itu perkembangan CPU menjadi semakin gila. 6 core dianggap kurang jadi ditambah terus jumlahnya. Saking ambisiusnya produsen CPU nambahin core, sampai-sampai Core i7 udah nggak cukup lagi. Dibuatlah Core i9 di mana tahun 2019 dengan Core i9 9980Xi dia punya 18 core 36 thread. Dan mulai tahun 2020 tren mainstream PC yang pakai Core i5 udah dibekali 6 core 12 thread. Hari ini Core i series udah nggak ada lagi, udah diganti sama Core Ultra, di mana Core Ultra saat video ini dibuat paling rendah adalah Core Ultra 5. Ultra 3 belum ada, katanya sih tahun ini bakal ada, jadi kita tungguin aja. Sedangkan di kubu sebelah CPU dari AMD Ryzen series ternyata juga sama. Sekarang udah sampai Ryzen 9000, dari sebelumnya ada 8000, 7000 dan 5000 series. Dan saat video ini dibuat, seri terendah dari Ryzen 7000, 8000 dan 9000 adalah Ryzen 5. Gak ada lagi Ryzen 3. Terakhir Intel ngerilis seri 3 adalah Core i3 Gen 14
tahun 2024 dan AMD ngerilis Ryzen 3 untuk desktop itu sebelum Ryzen 5000 sekitar tahun 2020. Ryzen 3 4000 dan 5000 series yang setahu saya hanya untuk OEM. Jadi ceritanya seri terendah sebelum ini adalah Core i3 dan Ryzen 3 dimana sekarang udah nggak ada lagi bre. Jadi akhirnya kenapa kok di video sebelumnya saya nyebut Core i3 12100F adalah CPU kentang, karena ya tadi dia udah tidak diproduksi dan saat dia berhenti diproduksi dia adalah kasta yang paling rendah. Bagaimana dengan part lain seperti RAM, storage, GPU, apakah ada definisi kentangnya juga? Jelas ada. Untuk saat ini RAM 32GB udah jadi standar baru. Banyak game yang sudah makan RAM lebih dari 16GB. Kalau bukan gamer 16GB masih cukup lah ya. Bahkan untuk main game yang nggak terlalu berat masih oke juga. Sedangkan 8GB bahkan untuk operating systemnya aja yang kita asumsikan adalah Windows 11 udah terlalu mepet. Kenapa Windows 11 yang dijadikan acuan bukan Windows 10? Karena kalau ya ini tadi ngebahas kentang berarti kita harus ngebahas yang terbaru. Patokannya adalah hardware terbaru dan softwarenya juga harus software yang terbaru. Termasuk game juga sama. Yang dijadikan acuan adalah game berat paling baru, bukan game 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Jadi akhirnya untuk RAM saat ini 8GB sudah bisa digolongkan sebagai PC kentang. Untuk storage SSD kayaknya udah jadi barang wajib kali ya. Kamu beli PC semurah apapun harusnya udah pakai SSD. Apalagi untuk SSD SATA kapasitas rendah itu harganya juga udah murah banget. Jadi untuk storage lebih gampang lagi. PC yang dianggap kentang adalah yang masih pakai hard disk, dimana untuk sekarang hampir nggak ada kali ya. Soalnya PC sekentang apapun masih bisa di-upgrade menjadi SSD. Yang susah adalah menentukan GPU ini akan bisa membuat sebuah PC dikatakan kentang atau enggak. Soalnya nggak semua orang butuh dedicated GPU. Ada banyak keperluan yang udah cukup di-handle sama integratednya aja. Bahkan pekerjaan kelas profesional sekalipun nggak semua butuh proses grafis. Jadi kalau kita bicara tentang PC secara keseluruhan kentang atau enggak, kayaknya GPU ini nggak bisa dijadikan tolok ukurnya. Tapi karena pembahasan kentang ini yang banyak pakai adalah gamer, berarti GPU ini ya boleh aja dimasukin untuk para gamer. Seperti yang udah disebutkan tadi, yang kita jadikan tolok ukur adalah keluaran terbaru. Seri paling rendah dari Nvidia adalah RTX 5050, di mana performance-nya sedikit di atas RTX 3060. Dan dengan skema seperti ini, mohon maaf nih ya, berarti RTX 3060 ya kita anggap aja adalah gerbang menuju kentang. Di bawah itu untuk 2025 kita anggap sudah masuk kategori kentang. Ini nih bikin sakit hati, udah nabung susah-susah beli GPU harganya mahal, ternyata udah masuk kategori kentang. Tapi tenang aja, nggak usah didebat, nggak usah dimasukin hati karena PC kentang ini bukan definisi resmi. Ini hanya ada untuk lucu-lucuan aja. Mau ngeributin, bang nggak bener bang, soalnya masih ada CPU yang kayak gini, GPU yang kayak gini, ya bisa aja sih, tapi yang nggak ada ujungnya karena tadi nggak ada definisi resminya. Jadi akhirnya semuanya tergantung penilaian individu. Dan penilaian individu ini tadi tergantung dari duit masing-masing, bre. Orang yang udah terbiasa pakai CPU kencang dan GPU kencang, kalau akhirnya harus pakai yang rendah, iya dia jadi nggak terbiasa gitu ya. Udah biasa pakai 5090 misalkan, terus tiba-tiba dia harus datang ke rumah temennya, terus nge-game pakai 5060. Iya dia akan ngerasa bahwa PC itu adalah kentang. Padahal tadi secara definisi yang udah kita buat sendiri, dia belum masuk kategori kentang. Tapi buat si individu ini, ya ini PC kentang banget kali ya. Tapi ternyata di luar sana, RTX 5090 yang semahal itu sama sekali dicoret dari kebutuhan seseorang. Karena memang ada banyak banget kebutuhan dan diantaranya ada banyak yang nggak butuh GPU. Jadi buat dia, ya yang mahal itu nggak ada gunanya. Mau kentang nggak kepake sama sekali. Yang bikin berat adalah tadi, kita udah capek-capek nabung gitu ya, terus beli PC, keluar duit banyak menurut kita, dan kita anggap itu PC-nya bagus banget. Ternyata begitu masuk ke forum, udah dibilang kentang aja. Aduh, sakitnya di sini, bre. Tapi nggak perlu sakit sih ya, soalnya kalau saya sendiri ya udah biasa kali ya. Toh PC yang saya pakai di sini setiap hari adalah PC yang kategorinya udah di bawah kentang yang tadi saya sebutin. Karena masih pakai Intel Gen 11 yang nggak terlalu tinggi juga CPU-nya, dan GPU-nya juga pakai GTX 1660 Super kalau nggak salah. Dan sebelum itu PC saya malah lebih jadul lagi yang saya pakai kerja tiap hari, pakai Intel G4400, bre. Dan kalau saat itu nggak rusak, nggak ganti juga. Nah, tinggal sekarang gimana nih punya kamu? Sekentang apa PC kamu sekarang?